Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelompok 1 kelas A, akan mempresentasikan hasil proyek akhir, UAS, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama ada saya, Muhammad Raffi, kedua ada Muhammad Fikih, tiga ada Muhammad Yazid, dan terakhir ada Sofia Bani Aisyah. Jadi kelompok, kami, membawakan sebuah perusahaan bernama Link ID. Jadi Link ID adalah perusahaan retail dalam bidang fashion yang melakukan produksi mulai dari pakaian hingga sepatu. Link ID sendiri melakukan penjualannya secara daring, dan perusahaan ini memiliki beberapa pembagian divisi atau struktur organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi, telah ditetapkan juga pemenang dan tanggung jawab di setiap tingkatan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada. Selain itu juga, Link ID telah memisahkan fungsi dan tanggung jawabnya, seperti fungsi pencatatan, fungsi operasional, fungsi penyimpanan, yang diproses oleh unit proses personalia, proses produksi, bagian akuntansi dan finance, hingga bagian pemasaran dan marketing. Jadi, perusahaan Link ID ini memiliki beberapa sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi sumber daya manusia, kedua ada sistem informasi akuntansi dan keuangan, selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, dan terakhir ada sistem informasi manufaktur. Oke, jadi pembahasan pertama yaitu adalah sistem informasi sumber daya manusia dengan nama HR Link. Baik, berikut adalah flowchart secara umum mengenai sistem informasi HRD. Terdapat 3 aktor yaitu pegawai, sistem, dan HRD. Kurang lebih untuk alurnya seperti ini. Berikut kita masuk ke demo dari sistem informasi HR Link. Dimulai dari aplikasi pegawai. Pegawai dapat melakukan absensi di aplikasi khusus pegawai ini, yang dimana datanya akan secara otomatis masuk ke dalam aplikasi HR Link. Kemudian ke HR Link atau dari sisinya HRD sendiri terdapat menu dashboard, employee, time management, payroll, dan training. Untuk dashboard sendiri berisikan shortcut mengenai menu-menu yang ada di dalam sistem informasi sendiri. Kemudian terdapat menu employee di mana berisikan data-data di mana HRD dapat melakukan tambah pegawai dan juga ekspor data. Kemudian masuk ke time management, dibagi menjadi 3 submenu yaitu absen, schedule, dan kalender. Untuk absen, HRD dapat melihat data-data absensi yang dari aplikasi pegawai dan dapat melakukan laporan kehadiran, ekspor data, import data, dan setting kehadiran. Kemudian masuk ke schedule, HRD dapat melihat atau mengontrol schedule jadwal para pegawai dan juga dapat melakukan import schedule, style, export schedule. Kemudian kalender, HRD dapat melihat kegiatan apa saja dalam bulan tersebut atau ada meeting atau event lainnya. Kemudian masuk ke bagian payroll. Payroll terhubung dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan, di mana kita dapat melihat mengenai penggajian per divisi. Kita dapat lihat divisi dan kemudian kita bisa melihat riwayat penggajian yang telah dilakukan oleh pihak akuntansi dan keuangan. Kemudian training. Training dapat permintaan persetujuan dan ditandatangani, di mana HRD dapat menerima permintaan untuk training pegawai atau penaikan pangkat. Kemudian HRD juga dapat melakukan penandatangani atau persetujuan dari HRD. Berikut penjelasan dari sistem informasi mengenai HRD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi dan keuangan yang diberi nama Fastlink. Sebelum itu saya akan menampilkan flowchart-nya terlebih dahulu. Jadi ini adalah flowchart secara umum dari sistem akuntansi dan keuangan. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama accounting dan finance, lalu sistem, lalu ada direktur. Jadi seperti ini kurang lebih dari sistem flowchart secara umum. Lalu masuk ke demo aplikasinya. Di sini memilih aktornya terlebih dahulu. Di sini kami akan masuk ke finance. Di sini finance dapat melakukan login. Nah, di sini terdapat dashboard
finance, sini terdapat jumlah pemasukan, pengeluaran total, rasio ekuitas, activities, dan chart pemasukan. Lalu sini ada menu laporan, sini finance dapat melihat laporan keuangan. Contohnya di sini ada neraca. Lalu di sini ada menu kas dan bank. Di sini finance dapat menambahkan data transaksi. Contohnya di sini ada transfer uang, terima uang, dan kirim uang. Lalu di sini ada penjualan. Di sini finance hanya dapat melihat datanya, yaitu data faktur penjualan, pengiriman, pesanan penjualan, penawaran, penjualan membutuhkan persetujuan. Lalu di sini ada pembelian. Di sini juga finance hanya dapat melihat datanya dari data faktur pembelian, tukar faktur pembelian, pengiriman, pemesanan pembelian, penawaran, permintaan pembelian, dan juga pembelian yang membutuhkan persetujuan. Lalu di sini ada biaya. Di sini finance dapat menambahkan data. Lalu di sini ada juga biaya yang membutuhkan persetujuan. Lalu di sini ada produk. Di sini finance hanya dapat melihat data-data produk dan tidak bisa menambahkan datanya. Di sini juga ada gudang, data gudang, dan tidak dapat menambahkan data gudang. Lalu di sini ada aset. Di sini finance dapat menambahkan aset. Lalu di sini ada kontak, data-data kontak dari customer, vendor, employee, dan under. Lalu masuk ke akuntan. Sini akuntan dapat login terlebih dahulu. Sini ada dashboard yang sama seperti finance. Lalu sini ada laporan. Laporan sini juga sama seperti sebelumnya. Akuntan dapat melihat laporan-laporan keuangan. Lalu sini ada kas dan bank. Di sini akuntan hanya dapat melihat data kas dan bank tanpa dapat menambahkan datanya. Lalu sini ada penjualan. Nah, di sini akuntan dapat menambahkan penjualan, data penjualan. Contoh di sini adalah penambahan penjualan, penambahan penjualan. Lalu sini ada pembelian. Nah, di pembelian ini akuntan dapat menambahkan datanya. Gitu. Di sini ada biaya. Di sini akuntan hanya dapat melihat datanya tanpa dapat menambahkan data. Lalu sini ada produk. Produk sini data dalam produk. Ya, di sini dapat ditambahkan datanya sebagai akuntan dan juga ada data gudang. Sini aset. Di sini akuntan tidak dapat menambahkan data aset. Lalu di sini ada kontak. Di sini terdapat list kontak seperti kontak customer, vendor, employee, dan ada. Sekian penjelasan dari sistem informasi akuntansi dan keuangan. Oke, selanjutnya sistem informasi bagian pemasaran. Terlebih dahulu kita lihat flowchart-nya seperti apa. Nah, jadi ini adalah flowchart secara umum bagian sistem informasi pemasaran, di mana ada dua aktor, yaitu staff marketing dan ada sistem. Seperti biasa, marketing akan melakukan login, dia mengumpulkan data pelanggan, mengidentifikasi, dan juga mengembangkan strategi pemasaran yang cocok untuk pelanggan tertentu. Setelah menentukan produk yang cocok, dia akan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan diskon dan promosi yang secara otomatis itu akan dikirim melalui email, SMS, atau notifikasi dalam aplikasi, yang nantinya sistem akan menyajikan laporan itu secara visual melalui website. Dan berikut adalah bagian prototipe-nya, bagian pemasaran yang bernama e-market. Bisa kita klik. Jadi terlebih dahulu marketing akan melakukan login. Setelah berhasil melakukan login, dia akan muncul di halaman dashboard yang nantinya di halaman dashboard akan menampilkan statistik toko hari ini, di mana ada produk yang dilihat, produk terjual, dan juga transaksi, di mana di dashboard ini juga ada total pelanggan, total pengunjung unik, dan juga total pemesanan. Dan yang paling penting adalah penjualan, di mana terdapat grafik pendapatannya itu seperti apa selama per bulan, dan juga produk-produk terlaris itu apa aja yang ada di toko ini. Selanjutnya ada di bagian laporan, ada laporan penjualan dan pembayaran, di mana kita bisa melihat laporannya seperti apa. Di sini ada tanggal, transaksi, pesanan, status, dan lain-lain. Selanjutnya ada bagian pelanggan, yaitu ini ada data pelanggan seperti apa. Di
Di sini berisi data-data pelanggan yang sudah mendaftar dan sudah transaksi melalui toko kita. Di sini juga kita bisa melakukan hapus pelanggan. Selanjutnya ada di bagian produk. Ini adalah produk-produk yang kita jual dan juga kita pasarkan, di mana kita juga bisa menambahkan produk, dan ketika kita melakukan simpan, maka produk akan ditambahkan, di mana produk yang kami jual itu adalah pakaian, berbagai pakaian dan juga berbagai sepatu. Selanjutnya ada data pesanan, di mana ini adalah data-data transaksi dari pelanggan yang telah membeli produk kami. Dan yang terakhir itu adalah bagian marketing, di mana kita bisa menambahkan diskon, bisa menambahkan promosi. Dan ketika kita menambahkan diskon ini, di sini juga kita bisa langsung terkirim melalui SMS atau email, dan langsung terkirim notifikasinya langsung ke pelanggan. Begitupun dengan promosi. Jadi ini adalah bagian sistem informasi pemasaran seperti ini. Terakhir adalah sistem informasi manufaktur dengan nama Manulink. Jadi secara umum flowchart sistem informasi manufaktur seperti ini terdapat 3 bagian, yaitu manajer produksi, sistem, dan juga mesin. Pertama, manajer produksi harus login terlebih dahulu. Lalu manajer produksi dapat memeriksa produk dan material untuk menentukan bahan baku dan material yang dibutuhkan untuk produksi. Berdasarkan daftar produk dan material, manajer produksi bisa menentukan jadwal produksi, lalu akan disimpan dan dicatat oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan melakukan pembelian bahan baku dan material untuk diproduksi. Selanjutnya, proses produksi dapat berjalan. Setelah proses produksi selesai, maka produk akan masuk ke stok atau masuk ke persediaan. Selanjutnya, jika produk sudah siap, produk akan dijual secara otomatis oleh sistem. Berikut contoh demo dari sistem informasi manufaktur. Jadi di sini manajer produksi harus login terlebih dahulu. Jadi di halaman dashboard sendiri ada rangkuman seperti total penjualan, total pembelian, dan total persediaan, dan juga ada ikhtisar penjualan. Jadi di sini manajer produksi bisa memeriksa daftar produk dengan pergi ke halaman item. Jadi di sini bisa melihat daftar produk dan material untuk menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Selain itu, manajer produksi juga bisa melakukan atau pencatatan penjadwalan produksi. Di sini sudah ada beberapa data penjadwalan produksi yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai berjalan. Di sini manajer produksi bisa menambahkan jadwal penjadwalan. Akan muncul form yang dibutuhkan untuk melakukan penjadwalan. Jika sudah, manajer produksi bisa klik buat schedule. Lalu akan muncul pop-up berhasil ketika berhasil menambahkan jadwal penjadwalan. Selain itu, manajer produksi bisa melihat stok atau persediaan. Di sini merupakan data-data produk yang ada di persediaan. Contohnya ada baju. Selanjutnya, manajer produksi bisa melihat penjualan. Di sini ada beberapa data penjualan seperti nama pelanggan, batas waktu, item, dan status pengiriman. Terakhir ada pembelian. Di sini akan ditampilkan beberapa data pembelian seperti bagian pemasok, jumlah nilai pesanan, kedatangan yang diharapkan, dan status pengiriman. Dan terakhir juga ada kontak. Di sini ada beberapa kontak seperti kontak customer, vendor, employee, dan lain-lain. Jadi itu tadi beberapa sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan Link ID. Jadi Link ID ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion yang memiliki bagian-bagian seperti sistem informasi sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, pemasaran, dan juga manufaktur. Jadi itu tadi merupakan presentasi dari proyek akhir mata kuliah sistem informasi manajemen kami, yaitu pembuatan sistem informasi perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.